Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Bidang Sandra yang bertugas pada pagi hari ini di Aisyah ya. Boleh tahu namanya siapa? Nama saya Regita. Oh iya Mbak Regita. Mbak Regita, sebelum memulai anamnesis dan juga pemeriksaan fisik serta KIE, alangkah baiknya kita membacakan atau mengucapkan basmalah terlebih dahulu agar prosedurnya nanti berjalan dengan lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nama medisnya 0402 ya, atas nama Nyonya Regita. Untuk tanggal lahirnya sendiri 22 Desember 1995. Sekarang usianya sudah 29 tahun ya. Iya Bu. Jadi Mbak Regita, tujuan dari pemeriksaan ini seperti anamnesis itu untuk mengetahui riwayat menstruasi, riwayat pernikahan, riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya, dan juga untuk pemeriksaan fisik ini untuk mengetahui normal atau tidaknya. Terus nanti akan diberikan KIE sesuai dengan yang ibu butuhkan gitu. Kira-kira kontak waktunya saya keluarkan itu kurang lebih 30 menit. Apakah Nyonya Regita bersedia? Bersedia Bu. Silakan kita tanda tangan terlebih dahulu. Ya, maaf ya Bu. Baik, terima kasih Mbak atas kesediaannya. Lalu untuk berikutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu nih sebelum kita melakukan anamnesis atau sebagainya? Kalau sekarang belum ada. Belum ada ya. Untuk tujuan datang ke klinik sendiri menemui saya, ada apa? Tujuan datang? Saya ingin merencanakan kehamilan yang kedua Bu. Oh, untuk merencanakan yang kedua ya. Berarti udah punya anak ya? Iya udah. Lalu untuk keluhan sekarang apakah ada keluhan? Kalau sekarang tidak ada. Oh tidak ada ya. Baik Mbak Regita, kita mulai anamnesisnya ya. Untuk menstruasi sendiri, usia menstruasi pertama kali kita umur berapa? Umur 12 tahun. Umur 12 tahun ya, umur 12 tahun. Lalu untuk siklus menstruasinya sendiri dari bulan ini ke bulan berikutnya berapa hari? 28 hari. Untuk lamanya sendiri berapa lama Mbak? Kadang itu seminggu. Oh, 7 hari ya, Iya, 7 hari. Terus untuk banyaknya sendiri, banyaknya mengganti pembalut dan setiap berapa jam mengganti pembalutnya? Kalau mengganti pembalut itu setiap 4 jam sekali. Setiap 4 jam Jadi sekali. sehari itu bisa 4 sampai 5 kali. 5 sampai 5 kali sehari ya. Ada keluhan nggak ya Ibu? Tidak ada. Tidak ada keluhan ya. Untuk bau dan warnanya sendiri bagaimana? Baunya agak amis. Amis. Untuk warnanya? Warnanya itu merah segar. Merah segar ya. Ya warna darah seperti biasa ya Ibu ya. Iya. Untuk di bulan ini sudah mendapatkan haid kan ya? Udah. Sudah. Sekarang sudah bersih atau bagaimana? Udah Bu, seminggu yang lalu kena sekitar ya 9 hari udah bersih. Oh, ini sekarang sudah 9 hari ya, sudah bersih di 7 hari yang lalu ya. Iya. Lalu Ibu, ini pernikahan pertama ya? Iya benar. Pernikahan pertama secara sah? Sah. Lalu untuk lama pernikahannya sudah berapa lama Ibu? Udah sekitar 7 tahun. 7 tahun ya, sudah 7 tahun. Lalu untuk kehidupan di rumah tangga sendiri antara Ibu dan suami apakah harmonis? Harmonis. Alhamdulillah ya. Untuk riwayat persalinan, hamilan dan nikah sebelumnya Ibu, dulu tuh kan udah punya anak toh ya? Jadi di kehamilan itu apakah ada keluhan selama hamilan pertama? Tidak ada ya. Lalu usia persalinannya itu berapa minggu Ibu? Usia persalinannya. Usia persalinannya tuh 38 minggu atau 39 atau 40 minggu? Kurang lebih sih 38 minggu ya. 38 minggu. Normal atau sesar? Normal Bu. Normal. Ada jahitan? Tidak Tidak ada jahitan. Lalu untuk masa nikah sendiri bagaimana Ibu? Ibu menyusui secara eksklusif pasti? Iya Bu, secara eksklusif. Sampai usia berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun ya. Lalu saat masa nikah apakah ada keluhan seperti payudara bengkak atau bagaimana? Tidak ada? Tidak ada, aman ya Ibu ya. Lalu untuk riwayat kesehatan Ibu sendiri, apakah Ibu pernah mengalami atau sedang mengalami HIV, infeksi menular seksual, AIDS, penyakit jantung koroner? Tidak ada ya? Tidak ada, aman ya. Lalu apakah keputihan dan menghidupkan serviks Ibu? Enggak ada juga ya, aman ya Ibu ya. Untuk kesehatan mental sendiri bagaimana Ibu? Sehat Bu. Sehat, alhamdulillah sehat ya. Tidak terganggu dan juga sentosa ya gitu ya, bahagia ya, aman ya. Untuk imunitas
imunisasi tetanus toksel ini, Ibu, apakah sudah pernah melakukan sebelumnya? Sudah ya, sudah melakukannya. Berapa kali? 5 kali. Sudah 5 kali. Kapan saja, Ibu? Kalau untuk itu saya lupa. Oh, sudah lupa ya. Bidan kembali melakukan anamnesa pada klien. Lalu Ibu, untuk selanjutnya untuk dari keluarga Ibu sendiri dan juga keluarga suami itu apakah pernah atau sedang mengalami HIV, infeksi saluran seksual, penyakit koroner, anemia, hipertensi, enggak juga ya Ibu ya. Lalu untuk ini Ibu, kanker serviks dan kuliah apakah juga ada yang mengalami? Enggak ada juga ya. Ada. Untuk pola makan Ibu, pola makannya itu berapa kali sehari? Kalau makannya itu 3 kali sehari. 3 kali sehari ya Ibu ya. 3 kali sehari. Makannya apa aja? Makannya tuh tahu, tempe, telur. Saya semua makan sih. Semuanya makan ya. Ada keluhan nggak Ibu untuk ini pola makannya? Nggak ada. Ya. Untuk buang air besar. Buang air besar itu frekuensinya berapa kali dalam sehari? Buang air besar itu frekuensinya sekitar 3 kali. Banyak banget ya Ibu ya. Sangat lancar ya. Iya Bu. 2 sampai 3 kali juga ya. Sekitar 2 sampai 3 kali ya. Untuk konsistensinya bagaimana? Konsistensinya tuh sedang Oh ya, sedang ya. Tidak ada keluhan saat buang air besar? Tidak ada. Tidak ada. Terus untuk buang air kecil sendiri berapa kali sehari? Buang air kecil sekitar 4 sampai 5 kali. 4 sampai 5 kali. Nah, warnanya apa? Kuning sedikit putih gitu. Oh ya, udah mau putih gitu ya, ya. Tapi nggak yang putih gitu ya. Ya. Ada keluhan? Tidak ada juga, Bu. Tidak ada juga. Ya. Untuk mandi, ibunya biasanya mandi berapa kali sehari? Mandi 2 kali sehari Bu. Mandi 2 kali sehari ya. Untuk ganti pakaian luar dan dalam berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali sehari juga. Lalu keramas Ibu berapa kali dalam seminggu? Kalau keramas seminggu itu bisa 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Untuk gosok gigi sehari berapa kali? Sehari 3 kali juga. 3 kali. Kapan saja? Pada pagi, Sore, dan malam. Malam itu sebelum tidur ya berarti ya? Oh, iya. Malam sebelum tidur. Lalu Ibu, maaf ini pertanyaannya sedikit sensitif ya. Untuk hubungan seksual antara Ibu dengan suami itu berapa kali Ibu dalam seminggu ya? Dan seminggu ya bisa 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali dalam seminggu ya. Tapi tidak ada keluhan selama berhubungan seksual? Tidak ada. Ibu, saya juga akan menanyakan pertanyaan yang sedikit sensitif juga. Ini baik dari Ibu pribadi dan juga suami. Apakah Ibu atau suami merokok? Tidak Bu. Tidak merokok ya. Untuk minum minuman beralkohol? Tidak juga. Untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau obat yang dijual bebas gitu? Tidak dijual bebas maksudnya? Oh, tidak Bu. Tidak juga ya. Lalu untuk berganti-ganti pasangan, jadi Ibu tetap pada suami dan suami tetap pada Ibu gitu ya? Iya Bu. Tidak berganti-ganti ya. Lalu Ibu, saya akan menanyakan mengenai keadaan rumah seperti kebersihan di dalam rumah dan juga halaman apakah bersih Ibu? Bersih Bu. Bersih ya, alhamdulillah bersih. Lalu untuk pembuangan sendiri seperti WC, saluran pembuangannya ada? Ada. Terus ventilasi cahaya di rumah bagaimana Ibu? Cukup ya, ada ventilasi udaranya juga cukup ya? Atapnya sudah diplafon? Udah. Lantainya sudah dikeramik? Sudah ya. Lalu jumlah anggota yang tinggal bersama Ibu ada berapa Ibu? Ada 3 Bu, bersama anak 1. Oh 3 ya, bersama anak 1. Lalu Ibu, apakah Ibu mendapatkan dukungan dari keluarga dan juga dari suami untuk melakukan kehamilan kedua ini, perencanaan kehamilan kedua? Mendapatkannya Bu ya. Apakah Ibu sudah siap mampu untuk menerima kehamilan kedua ini? Sudah siap juga ya. Berarti Ibu sudah tahu ya, sebenarnya sama-sama juga seperti yang kehamilan pertama, jadi sudah tahu tanda bahaya dan segala macamnya ya Ibu ya. Baik. Lalu untuk interaksi antara anggota keluarga Ibu bagaimana? Apakah bagus? Bagus ya. Untuk pengambilan keputusan dirundingkan secara bersama atau malah mengambil sendiri-sendiri? Enggak, dirundingkan. Dirundingkan bersama. Bagus ya. Untuk interaksi bersama tetangga sekitar apakah juga bagus? Bagus ya. Terkait dengan pelaksanaan ibadah, apakah ibadahnya sering ya? Di mana? Kalau saya biasanya sih di rumah. Kalau suami seringnya tuh di masjid. Di masjid ya. Baik ya kita ini analisisnya sudah selesai dilakukan ya. Jadi saya sudah mengetahui untuk riwayat menstruasinya.
dan juga normal ya. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan fisik, tapi sebelum itu izinkan saya untuk mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Itu Bu, Bidan telah selesai melakukan anamnesa kepada klien. persiapan alat. Persiapan alat. Pertama, handskun. Kedua, alat vital V. Stetoskop. B. Tensimeter. C. Termometer. Ketiga, alat antropometri. Timbangan. B. Mikrotoise. C. Matlin. Keempat, alat pemvis. A. Sentir. B. Corong telinga. C. Speculum hidung. D. KCDTT. Kapas DTT. Bengkok. A. Pinset. G. Refleks hammer. H. Kertas tisu. Ke-1. Alat dan buku catatan. Sebelum memulai pemeriksaan, apa yang harus kita lakukan? Sebelum memulai pemeriksaan, sopnya adalah mencuci tangan. 6 langkah dengan air mengalir, dan sabun lalu keringkan dengan handuk atau tisu. Sebelum memulai tindakan, kita terlebih dahulu harus mencuci tangan. Mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun. Selanjutnya, mengeringkan menggunakan tisu. Setelah selesai mencuci tangan, bidan segera menggunakan handskun. Handskun. Selanjutnya, bidan melakukan penimbangan berat badan dam, pengukuran tinggi badan klien. Bentar, mari. Ya, Bu. Kita akan melakukan penimbangan berat badan dan juga pengukuran tinggi badan ya, Mbak ya. Nanti prosedurnya adalah melepas alas kaki terlebih dahulu sebelum melakukan penimbangan berat badan dan juga pengukuran tinggi badan. Untuk keadaan umum dari Mbak Revita, bagus ya, memperspektif ya. Bagus, Bu. Silakan. Maaf ya, Bu, saya lepas ya. Iya. Bidan melanjutkan pemeriksaan antropometri kepada klien. Menghadap ke depan lurus ya. Berat badannya 55 ya, Mbak ya. Iya, Bu. Mari untuk mengukur tinggi badan terlebih dahulu. Mari pakai itu. Tidak perlu dipakai. Menghadap ke sini. Nah, lurus. Nih. Nah, ya. Agak ke kiri, Mbak. Ini sih ya. Agak sini, Mbak. Badannya juga. Untuk tingginya sendiri 158 ya. Kemudian, bidan mengukur lila klien. Baik, silakan dipakai kembali alas kakinya lalu duduk kembali ya. Karena saya akan melakukan pemeriksaan dia terlebih dahulu. Ya, Bu. Bidan melanjutkan sopnya. Permisi, ya dulu ya. Begitu seperti ini. Saya ukur bintang lengan atasnya dulu ya. Ya, Bu. Untuk lingkar lengan atas normal ya, Bu ya. 27. Ya, Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki ya, Bu ya. Ibu Iya, Bu. silakan berbaring terlebih dahulu. Di sini ya, Bu. Iya. Bisa? Kalau saya bantu? Iya. Tidur ya, Bu? Iya. Sebelumnya saya akan melakukan pengecekan tensi terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Permisi ya. Biasanya tensinya normal?
Normal sih Bu. Biasanya berapa? Biasanya 120 buat mobil. Normal ya Bu ya, tensinya memang 120 karena 80 ya. Selanjutnya saya akan mengecek suhu, lalu menghitung denyut nadi dan juga pernapasan ya. Gitu. Izin untuk mengecek suhu ya. Selanjutnya itu saya akan mengecek nadi ibu dan juga pernapasan ya. Iya Bu. Baik Ibu, untuk suhunya sendiri normal ya 36,5 dan juga untuk denyut nadinya normal juga 80 kali per menit dan pernapasannya juga normal 22 kali per menit. Bidan menyampaikan pada klien bahwa hasil pemeriksaan normal. Baik Ibu, tadi sudah melakukan pengecekan suhu, tensi, dan juga nadi semuanya normal. Saya akan melanjutkan pemeriksaan dimulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki ya Ibu ya. Dimulai dari rambut terlebih dahulu. Permisi Ibu. Untuk rambut bersih ya Ibu ya, tidak rontok, kulit kepala juga bersih, tidak ada ketombe, penyebarannya juga merata ya Ibu ya. Untuk wajah sendiri tidak pucat dan juga tidak ada odem ya Ibu ya. Ibu permisi saya izin lihat mata ya Ibu ya. Untuk matanya simetris ya Ibu ya, tidak eksotalmus, mata menonjol dan juga tidak endotalmus ya Ibu ya, mata tenggelam. Lalu kelopak mata simetris ya Ibu ya, tidak ada odem juga. Untuk bulu mata sendiri penyebarannya merata ya Ibu ya, tidak rontok ya Ibu. Permisi ya Ibu. Konjungtivannya normal ya Ibu ya, berwarna merah muda, seleranya berwarna putih. Lalu untuk warna irisnya warna coklat ya Ibu ya. Iya. Sebentar Ibu. Izinkan saya melihat terlebih dahulu ya. Untuk reaksi pupil matanya bagus ya Ibu ya, normal ya Ibu ya. Lalu untuk kornea matanya sendiri, kornea matanya berwarna hitam ya Ibu ya. Iya Bu. Ibu ikuti gerakan tangan saya ya Ibu ya. Normal ya Ibu ya. Terus lagi ikuti gerakan tangan saya. Ya, semuanya juga normal ya Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada hidung Ibu ya. Permisi. Iya, tidak ada pembengkokan ya Bu ya. Simetris juga, lalu tidak ada polip, tidak ada kotoran, dan juga tidak ada perdarahan ya Ibu ya. Selanjutnya saya izin untuk memegang bagian telinga ya Ibu. Iya Bu. Ya. Telinganya bersih ya Ibu ya. Apakah nyeri Ibu? Tidak ada yang ditekan ya, tidak ada cairan yang keluar juga, simetris juga ya Ibu ya. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada mulut. Apa diizinkan? Boleh. Dibuka terlebih dahulu mulutnya. Untuk bibir sendiri, bibirnya berwarna pink ya Ibu ya, merah muda, jadi tidak ada lesi juga. Bagus ya Ibu ya. Boleh dibuka mulutnya? Sebentar Ibu. Mari. Oh iya Ibu ya, untuk lidahnya bagus ya Ibu ya. Iya Bu. Tidak kotor, bersih, berwarna merah muda, dan juga iya bagus sekali Bu. Sekarang saya akan mengecek bagian gigi ya Ibu. Permisi Ibu. Untuk gigi sendiri juga bagus ya Ibu ya. Tidak ada gigi berlubang, tidak ada karies gigi, tidak ada gigi tipis juga ya Ibu ya. Ibu, apakah ada kursi bengkak? Tidak ada ya, tidak ada ya Ibu ya. Tidak ada pembesaran tonsilis juga ya Ibu ya. Aman ya Ibu ya, semuanya ya Ibu. Iya. Untuk ruang mulutnya boleh dilebarin lagi ya. Ruang mulutnya apa ya Ibu ya? Iya Bu. Ibu, saya tekan terlebih dahulu nanti Ibu coba bersuara. Iya, tidak ada perubahan suara juga ya Ibu ya. Tidak ada benda asing juga. Bidan melanjutkan pemeriksaan pada bagian leher klien. Saya akan memeriksa pada bagian leher ya.
Simetris ya ibu ya. Apakah ada nyeri tetap? Tidak bu ya, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan tidak ada pembesaran radikularis ya ibu ya. Bidan meminta izin pada klien untuk memeriksa bagian payudara. Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan payudara. Apakah ibu mengizinkan? Iya bu. Bagi ibu, dari yang saya lihat bentuk payudara sendiri simetris ya ibu ya. Untuk kulit payudaranya mulus, tidak seperti kulit jeruk. Lalu untuk areola sendiri berwarna coklat, tidak mengalami hiperpigmentasi karena memang sedang tidak hamil ya ibu ya. Lalu untuk puting sendiri tidak keluar cairan. Ibu, izinkan saya untuk melakukan pemeriksaan dengan menyentuh. Apakah diperbolehkan? Boleh bu. Baik ibu. Permisi ibu. Apakah nyeri tekan ibu? Tidak ada. Baik, tidak ada pembesaran kelenjar limfa ya ibu ya. Permisi sebelumnya. Baik ibu, izinkan saya untuk memegang pada daerah puting ya ibu ya. Baik ibu. Bersih ya ibu ya, tidak ada cairan yang keluar ya. Melanjutkan pemeriksaan pada abdomen. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada perut atau bagian abdomen ya ibu ya. Apakah ada nyeri tekan ibu? Tidak bu. Tidak ada nyeri tekan? Tidak. Ya, tidak ada benjolan juga, tidak ada massa ya ibu ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas atas tangan. Simetris ya ibu ya. Tidak ada yang sakit kan? Tidak bu. Tidak ada ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian genitalia, jadi dimulai dengan vagina dan juga anus. Apakah ibu mengizinkan? Boleh. Nanti rapinya sedikit oh ya ibu ya. Permisi. Iya boleh. Bidan melakukan pemeriksaan pada genitalia, raktum, dan anus. Ibu, untuk penyebaran rambut pubis sendiri merata ya ibu ya, bersih juga, tidak ada lesi ya ibu ya. Ibu, izinkan saya untuk memegang bagian genitalia menggunakan tangan. Apakah diperbolehkan? Boleh bu. Baik ibu, untuk bagian genitalia sendiri tidak ada kelenjar Bartholomeutis ya ibu ya. Apakah sakit ibu? Tidak ya. Tidak bu. Tidak ada keputihan juga ya ibu ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada anus. Apakah ibu bersedia untuk diri? Iya bu. Tadi ibu. Nah, untuk bagian anus sendiri tidak ada hemoroid ya ibu ya. Tidak ada pembengkakan juga ya ibu ya. Semuanya aman ya ibu. Iya. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan punggung. Bidan melanjutkan swabnya. Sendiri simetris ya ibu ya, tidak ada kelainan, lordosis, likosis maupun skoliosis ya ibu ya. Ibu permisi, apakah ada nyeri ibu? Tidak bu. Tidak ya ibu ya, aman ya ibu ya. Selanjutnya ibu, apakah ibu bersedia untuk duduk ibu? Iya. Bidan melanjutkan pemeriksaan pada ekstremitas bawah klien. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bawah atau kaki ya ibu ya. Dari yang saya lihat ini kakinya simetris ya ibu ya, tidak ada varises juga, tidak ada perikopel. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks patella ya ibu ya. Permisi ibu. Ya, lagi ya ibu ya. Satunya ibu. Ya, semuanya normal ya ibu ya. Ibu, untuk pemeriksaan fisik sudah selesai. Selanjutnya akan dilakukan konseling mengenai apa yang ingin ibu tanyakan begitu ya ibu ya. Saya kalau begitu izinkan saya untuk membereskan alat terlebih dahulu. Ibu bisa menunggu di ruang konseling ya ibu ya. Terima kasih. Sesi konseling atau KII akan segera dimulai. Baik ya kita tadi sudah melakukan anamnesa dan semuanya bagus, dan juga pemeriksaan fisik semuanya normal. Dari anamnesa apakah ada yang ditanyakan tadi? Tidak ada ya. Lalu untuk pemeriksaan fisik tadi semuanya normal, tapi apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada juga ya. Selanjutnya kita melakukan sesi konseling. Dari sesi konseling ini Bertanya pada klien, KII apa yang ingin ditanyakan. lalu untuk sesi konseling ini apakah ada yang ingin ditanyakan tentang ibu yang tidak mengerti untuk pencahayaan bulan kedua ini? Sebelumnya saya itu pernah lihat di internet ya bu. Iya. Saya mendengar tentang stunting, cuman saya kurang mengerti. Apakah ibu bisa menjelaskan? Oh baik, mengenai stunting ya. Stunting itu memang hal yang umum dibicarakan akhir-akhir ini ya, ya karena memang sedang menjadi topik dunia juga ya. Jadi begini ibu, silakan ibu dibaca juga sambil saya menjelaskan pada lembar balik ini ya ibu ya. Stunting sendiri itu kondisi yang menggambarkan status gizi kurang, jadi status gizi kurang yang memiliki sifat kronis pada pertumbuhan dan perkembangan bayi. Lalu untuk ciri-ciri dari stunting sendiri itu ada tinggi badan pendek, jadi nanti setelah anak ibu lahir
memang mengalami stunting, maka tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan sesuai usia. Jadi dia tinggi badannya lebih pendek dan juga berat badannya lebih rendah ya. Untuk perkembangan fisiknya tertunda dan juga gangguan kognitifnya itu menurun. Untuk penurunan energi dan aktivitas juga, keterlambatan mengalami pubertas dan juga tampak lebih muda dari usia yang sebenarnya. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ya Ibu ya. Selanjutnya ada faktor penyebab stunting. Jadi faktor penyebab stunting itu bisa dari faktor genetik. Jadi faktor genetik itu maksudnya adalah faktor keturunan. Faktor keturunan dari ibu, dari ayahnya ibu, ibunya ibu, begitu juga dengan suami. Lalu dari status ekonomi. Kenapa bisa mengatakan status ekonomi? Karena apabila status ekonomi kurang, biasanya apa yang dimakan itu memang seadanya saja. Seperti tahu telur, padahal ibu hamil, bayi sebelum hamil pada perencanaan kehamilan juga memerlukan daging. Nah seperti itu. Lalu jarak kelahiran. Anak pertama usianya berapa Ibu? Tadi? Anak pertama usianya 5 tahun ya? Iya. Ya 5 tahun. Dari jarak kelahiran juga bisa Ibu, apabila terlalu lama ataupun terlalu dekat itu memang mempengaruhi. Terus riwayat BBLR untuk anak pertama berat badan lahirnya normal? normal Bu. Normal ya Ibu ya. Lalu anemia pada Ibu, apakah Ibu sudah cek KB? Sudah normal? Ya, bagus Ibu. Untuk hygiene dan juga sanitasi di lingkungan. Tadi kan saya juga melakukan analisis tadi mengenai personal hygiene di beberapa kali. Terus untuk hubungan setelah buang air besar dan buang air kecil itu udah ada yang ngalir atau belum? Itu juga mempengaruhi ya Ibu ya. Terus defisiensi zat gizi tadi. Selanjutnya mengenai gejala stunting pada anak Ibu. Jadi gejala stunting pada anak sendiri itu pubertasnya terlambat. Jadi kalau anak cewek kan usia 12 itu udah bisa mengalami menstruasi, tapi ini terlambat bisa sampai umur 16, 17 gitu ya. Terus perhatiannya kurang fokus. Jadi biasanya tuh anak itu dia kurang fokus, juga disuruh melihat juga lihat mama gitu nggak bisa gitu. Terus untuk memori belajarnya juga lambat. Jadi memang sedikit mengajarkannya sedikit lama gitu ya. Lalu usia 8 sampai 10 tahun itu menjadi pendiam, biasanya yang disebut dengan introvert itu Ibu. Lalu juga pertumbuhan giginya terlambat, terus tidak mau menatap mata, kan karena dia juga kurang fokus, makanya dia tidak mau menatap mata. Selanjutnya pertumbuhannya melambat dan juga wajah lebih mudah dari usia biasanya ya. Untuk yang terakhir itu ada dampak jangka pendek dan jangka panjangnya Ibu dari stunting itu sendiri bagi sang anak. Jadi itu untuk dampak pendeknya itu gangguan perkembangan otak, gangguan kecerdasan, terus gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan untuk dampak jangka pendek sendiri itu ada menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Itu kata tadi karena kemampuan perkembangan otak yang menurun, otomatis untuk kemampuan kognitifnya pasti juga melambat ya. Terus menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit. Terus resiko tinggi timbulnya diabetes, obesitas, penyakit jantung, penyakit pembuluh darah gitu ya. Meskipun dari tadi riwayat anamnesis ibu, dari keluarga ibu dan juga keluarga suami tidak mengalami hipertensi, obesitas dan segala macamnya, namun anak bisa jika mengalami stunting. Selanjutnya ada faktor stroke, kecacatan di usia tua, mengurangi kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan mengurangi produktivitas dan juga mengurangi daya saing yang nasional. Jadi yang karena anak tidak mampu belajar, tidak mampu mengembangkan kognitifnya secara baik, otomatis persaingannya memang akan semakin berkurang gitu ya. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ingin ditanyakan. Ini semuanya sudah jelas? Jelas. Kalau sudah jelas nih, kira-kira dari tadi tuh saya belum menjelaskan itu, coba Ibu ulangi kembali. Stunting tadi adalah ini Bu, gejala kronis. Pertumbuhan yang kronis itu kalau misal berat badannya itu tidak normal, lebih rendah dari biasanya, dan tinggi badan juga pendek. Ya, jadi dampaknya tadi kalau misal untuk jangka panjang itu untuk mengurangi menurunnya kekebalan tubuh. Kalau yang dampak jangka pendeknya itu gangguan perkembangan otak dan kecerdasan. Dari yang saya tanya kepada Ibu, memang Ibu sudah sangat paham ya Ibu ya. Jadi kalau begitu sesi konseling
konseling dan sesi anamnesis juga pemeriksaan fisik sudah selesai Ibu. Jadi tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya Ibu ya. Hasilnya semuanya normal dan Ibu bisa mengunjungi klinik ini lagi untuk menemui saya untuk kontrol atau memang bukan kontrol, lebih tepatnya ingin lebih mengetahui secara dalam lagi atau mungkin ada yang tidak Ibu mengerti. Setelah nanti Ibu bisa kembali datang ke klinik ini gitu ya Ibu ya. Ya Bu. Baik Ibu Redita, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Bu. Sesi anamnesa, pemeriksaan fisik dan juga KIE telah selesai dilakukan. Selanjutnya, membaca hamdalah bersama-sama.